Menggali frekuensi penyebutan kata hari atau day dalam bahasa Inggris di dalam kitab suci memberikan wawasan menarik tentang cara bagaimana agama memandang waktu dan kehidupan. Al-Quran, Injil, dan Taurat masing-masing memiliki cara yang unik dalam menyebutkan dan mengartikan kata hari. Dan di dalam video ini kita akan mengupas bagaimana masing-masing dari kitab suci dalam mengartikan dan menelaah kata hari. Jumlah kata hari di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata hari muncul sebanyak 365 kali, mencerminkan pentingnya konsep waktu dalam ajaran Islam. Al-Quran seringkali menggunakan kata hari di dalam konteks yang luas, seperti kata hari penciptaan hingga hari kiamat. Seperti contohnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang menggambarkan kata hari sebagai waktu untuk menjalani kebajikan dan mendapatkan pahala. Jumlah 365 hari ini sering dihubungkan dengan kalender Masehi yang memiliki 365 hari dalam setahun. Kata hari di dalam Al-Quran muncul dalam beberapa bentuk. Yang pertama, yaum, yang berarti hari dalam bentuk tunggal. Kemudian ayam, yang berarti hari-hari atau dalam bentuk jamak. Dan yang ketiga adalah yaumiyah, yang berarti harian atau setiap hari. Frekuensi penyebutan ini menunjukkan betapa pentingnya konsep waktu dalam ajaran Islam. Dalam berbagai ayat, kata hari sering dikaitkan dengan penciptaan alam semesta, perjalanan kehidupan manusia, hingga penghakiman di hari kiamat. Contohnya dalam surat Al-Furqan ayat 47, yang artinya, "Dan dialah yang menjadikan malam hari untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang hari untuk bangkit berusaha." Dalam ayat ini, siang sebagai bagian dari hari yang ditekankan sebagai waktu untuk berusaha, sementara malam untuk beristirahat. Al-Quran juga sering menggunakan kata hari dalam konteks pengingat akan kehidupan akhirat dan pentingnya memanfaatkan waktu yang ada. Mengamati seberapa penting kata ini muncul di dalam kitab suci Al-Quran dan kitab lainnya seperti Injil dan Taurat memberi wawasan menarik tentang bagaimana masing-masing tradisi agama memandang dan memaknai waktu tersebut. Sekarang kita telusuri jumlah kata hari di dalam Injil, Taurat, dan juga kitab-kitab lainnya. Di dalam kitab Injil, khususnya versi King James Version atau KJV, kata hari disebutkan sekitar 389 kali. Penyebutan ini muncul dalam berbagai konteks, mulai dari kisah penciptaan hingga ajaran moral yang disampaikan oleh Yesus. Salah satu penyebutan kata hari di dalam kitab Injil yaitu Matius bab 6 pasal 34 yang berbunyi, "Karena itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Dalam ayat tersebut menekankan tentang fokus pada hari ini dan tidak terlalu khawatir tentang masa depan. Konsep kata hari di dalam Injil lebih ditekankan sebagai waktu yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana, terutama dalam perjalanan spiritual dan persiapan menghadapi kehidupan kekal. Berikutnya penyebutan kata hari di dalam kitab suci Taurat. Di dalam Taurat, kitab suci umat Yahudi, kata hari disebutkan sekitar 400 kali, terutama dalam konteks penciptaan dan aturan Sabat.
Salah satu referensi penting ada di kitab Kejadian yang menjelaskan hari-hari penciptaan dunia. Pada Kejadian bab 1 pasal 5 disebutkan Allah menamai terang itu adalah siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Selain itu, Sabat yang merupakan hari ketujuh di mana Tuhan beristirahat sangat ditekankan dalam ajaran Yahudi. Hari Sabat dijadikan sebagai hari suci untuk beribadah dan beristirahat dari pekerjaan duniawi. Kemudian di dalam kitab suci umat Hindu yaitu Weda tidak memiliki penyebutan spesifik tentang kata hari di dalam kitab tersebut. Meskipun demikian, konsep kata hari di dalam ajaran agama Hindu lebih mengarah kepada siklus alam yang terus berulang dalam bentuk konteks berupa hari, bulan, dan tahun. Namun demikian, ada beberapa waktu tertentu di mana umat Hindu merayakan hari-hari ritual mereka, yaitu hari raya Nyepi, Galungan, dan sebagainya. Selanjutnya di dalam kitab Tripitaka, yaitu kitab ajaran Buddha, konsep waktu dan juga hari adalah penting, tetapi tidak terfokus pada penyebutan kata hari secara spesifik. Tripitaka lebih banyak membahas tentang siklus kehidupan atau samsara, karma, meditasi yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Dalam Budaisme, waktu dianggap relatif dan perhatian lebih difokuskan pada perjalanan menuju pencerahan atau nirwana. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.